tahun 2022 itu ada rencana pemerintah daerah akan mengurangi kuota sekitar 14.000 sekian lah, pastinya belum ini, tapi 14.000-nya sudah ada hasil pertemuan. Itu hasil validasi data, katanya di sandingan Dukcapil, ada yang ditemukan mic-nya sudah tidak valid, kemudian ada yang mic-nya dianggap ganda, ada yang meninggal. Itu hasil validata lah, ditemukanlah sekitar 14.000 yang sudah dianggap layak untuk dinonaktifkan di tahun 2022. Dari 44.685.000 jiwa yang masih aktif saat ini, itu akan dikurangi di tahun 2022 per 1 Januari menjadi sekitar kurang 14.400 sekian lah. Pastinya saya belum, karena kita belum pertemuan kembali. Yang jelas 14.000-nya sudah pasti. Cuma koma belakangnya ini belum tahu pasti apakah 14.300-an atau 14.400-an. Nah, itu nanti hasil validasi. Kemudian juga di tahun ini per 1 Oktober kemarin itu ada penonaktifan dari pusat, dari Kemensos PBIJK itu sejumlah, kalau di datanya SIK NG-nya Dinas Sosial itu ada 32.000 yang dinonaktifkan. Ditambah lagi per 1 Desember besok ada 6.000 lagi yang dinonaktifkan, hasil validasi juga. Jadi totalnya sekitar 38.000 di tahun 2021 penonaktifan PBIJK. Ya di luar itu APBN larinya, tapi supaya tahu juga bahwa banyak masyarakat Dompu yang posisi kartunya saat ini kan tidak aktif. Itu makanya nanti mungkin didengar banyak yang sudah masuk rumah sakit tidak aktif gitu. Nah itulah penyebabnya, ada dua kemungkinan ini kan, antara PBIJK yang dari pusat yang APBN dan PBI APBD atau PBPU Pemda. Menaktifkan alasannya hasil sanding dengan Dukcapil pusat tidak padan mic-nya, ada yang meninggal, ada yang ganda, ada yang pindah segmen ke jenis pesertaan lain. Nah itu yang menurut SK-nya kan ada 2 SK, SK92 sama SK111 tahun 2021. Untuk APBD-nya tahun 2022 sekitar berapa totalnya, 30.000-an sisanya, 30.000-an jadinya. Dikali dengan iurannya per bulan 37.800, 13-an kelas 3 yang bantuan pemerintah. Itu kalau yang ditanggung daerah, nanti mekanismenya apakah itu layak ditanggung atau tidak seterusnya nanti dari dari Dinas Sosial yang itu yang punya kewenangan untuk menetapkan dia tetap menjadi peserta atau dinonaktifkan, karena nanti tetap dilakukan validasi oleh Dinas Sosial yang melakukan validasi. Tahun yang posisi saat ini kan yang aktif 44. Jadi 44.600 sekian, nanti dikurangi sisanya, tetap aktif sih sebenarnya, cuma pengurangannya mulai dikurangi per 1 Januari. Dari 44 ini dikurangi 14.000 sekian. Tetap jadi kita tanggung, ada perjanjian kerjasamanya dari awal tahun. Prosesnya Desember itu sudah mulai kita perjanjian kerjasama bahwa sejumlah ini yang akan tetap ditanggung, ini yang dikeluarkan. Mulai Januari itu sudah dihitung iurannya, meskipun nanti bayarnya setelah cair anggaran. Misalkan 4 bulan kah sekaligus dengan bayar di April atau dibayar di Maret, ya tergantung kapan bisa dicairkan di anggaran APBD-nya. Tapi masyarakat tetap dijamin. Itu kewenangannya ada di Dinsos, karena memang hasil validasi Dinsos. Semua terkait dengan validasi data atau kelayakan data itu ada kewenangannya di Dinas Sosial. Jadi data diserahkan, mekanismenya itu anggarannya, kuasa pengguna anggarannya Dinas Kesehatan. Nah kemudian untuk validasi data atau penanggung jawab data ada di Dinas Sosial. BPJS itu berkoordinasi dengan dua ini, mana data yang mau dimasukkan, Dinas Sosial menyerahkan ke kami. Ketika untuk pembayaran iuran kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nah itu dia mekanisme. Jadi kami fungsinya hanya mengelola data yang sudah disahkan oleh Dinas Sosial. Jadi selama kartunya tetap dibayar ke pemerintah daerah, itu selama ini tidak ada keluhan apa masalah sih, tidak ada. Jadi lancar, artinya karena pemerintah juga tahu bahwa ini bantuan pemerintah, jadi ketika mereka masuk kartu aktif pasti akan terlayani. Cuma memang kalau yang bantuan pemerintah ini dia tidak boleh naik kelas, maksimal sudah kelasnya di kelas 3.
karena itu bantuan pemerintah. Kait dengan karena kemungkinan di tahun 2022 ini banyak kartu PBI JK itu yang dari pusat PBAPBN maupun PBI APBD atau PBPU Pemda, banyak yang terkena hasil validasi yang kartunya saat itu sudah tidak aktif. Ya mungkin kami sarankan kepada masyarakat untuk bisa mengecek, bisa melalui datang langsung ke kantor BPJS atau melalui nomor Pandawa, istilahnya nanti kami kasih nomor Pandawa yang bisa dilewat WA, jadi bisa dicek lewat WA, dia mempertanyakan ke sana apakah kartunya ini masih aktif atau tidak. Kemudian bagi yang tidak aktif itu kartunya yang bantuan pemerintah pusat yang PBIJK sejak bulan Oktober sampai 6 bulan ke depan yang tidak aktif itu kartunya apabila membutuhkan pelayanan bisa diaktifkan kembali. Mekanismenya lapor dulu ke BPJS untuk dicek, apabila sudah layak maka nanti kami akan meminta yang bersangkutan untuk minta surat rekomendasi dari dinas sosial. Di surat rekomendasi itu diserahkan kembali kami akan usulkan ke pusat untuk diaktifkan kembali. Itu yang PBIJK. Nah, kalau yang daerah itu tidak bisa diaktifkan kembali. Jalan satu-satunya ya harus daftar lewat PBPU Mandiri, PBPU atau yang daftar peserta mandiri itu. Nah, itu himbauannya ya, disuruh cek sajalah. Karena ini banyak nanti takutnya tiba-tiba mereka tidak tahu sudah di rumah sakit, kartu sudah tidak aktif. Delapan, 5, 38.